Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Safitri dari kelompok 6 akan membahas tentang desain produk atau jasa. Di mana desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Salah satu strategi produknya adalah membangun kemampuan tertentu dalam kostumasi keluarga produk atau jasa. Salah satu teknik untuk menghasilkan ide produk tersebut adalah brainstorming. Brainstorming adalah sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide tanpa topik yang mengkritik. Kemudian yang kedua itu desain jasa. Desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Salah satu alasannya kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah, karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa ditetapkan pada tahap desain, dan sejumlah teknik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produk. Kemudian yang kedua, faktor-faktor utama dalam strategi desain terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu biaya. Biaya adalah seperti dikatakan dengan modal juga. Kemudian biaya ini diperlukan untuk membuat strategi desain. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilannya. Kemudian yang kedua itu mutu. Mutu yang dimaksud yaitu kemampuan yang dimiliki oleh produk untuk memuaskan pelanggannya. Kemudian yang ketiga, time to market. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi. Kemudian kepuasan konsumen. Desain produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang terakhir itu keunggulan kompetitif. Yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Kemudian pembahasan yang ketiga, aktivitas-aktivitas desain produk atau jasa, di mana aktivitas ini terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam syarat-syarat produk dan jasa. Kemudian yang kedua, memperbaiki kembali produk jasa yang telah ada. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan-layanan baru. Produk dan jasa baru akan dikembangkan dengan desain jasa yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, merumuskan sasaran mutu. Menargetkan mutu produk dan jasa yang akan dipasarkan agar memiliki kualitas yang telah diterima oleh konsumen. Yang kelima, merumuskan target biaya. Biaya untuk membuat produk dan jasa sering mempengaruhi harga produk dan jasa yang akan ditawarkan pada konsumen, sehingga harus menargetkan besar biaya yang akan digunakan. Kemudian yang keenam, mencoba dan menguji purwarupa. Purwarupa ini seperti bentuk dasar dari sebuah produk, yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang mendatang. Kemudian yang terakhir, memahami spesifikasi. Setelah menguji purwarupa tersebut, akan ada beberapa komplain atau masukan mengenai produk tersebut, maka perusahaan mendokumentasinya untuk proses perbaikan, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang akan bersama-sama antara industri dan pelanggan. B. Tujuan desain produk dan jasa. Mendesain produk dan jasa memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. A. Tujuan utama. 1. Kepuasan konsumen. Dalam kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapan seorang pelanggan. Jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Menurut Phil Kotler dan Kevin Landkeller, yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja
produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dan persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa, pelayanannya cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, kualitas pelayanan. Yang ketiga, emosional. Yang keempat, harga. Yang kelima, biaya. 2. Memahami apa yang diinginkan konsumen. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang diperdagangkan. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti konsumen dan siapa konsumen itu. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Para tenaga pemasaran mengidentifikasikan ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. A. Pengaruh psikologis. Di dalam pengaruh psikologis terdapat motivasi. Yang kedua, persepsi. B. Pengaruh pribadi. Dalam pengaruh pribadi terdapat situasi ekonomi dan gaya hidup. C. Pengaruh sosial. Dalam pengaruh sosial terdapat grup, keluarga, dan lain-lain. Dan dalam pengaruh budaya terdapat subkultur dan kelas sosial. Mendesain untuk operasional. Perlu dipertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa. Gagal untuk mempertimbangkan kemampuan perusahaan dapat berakibat 1. Penurunan produktivitas. 2. Penurunan mutu. 3. Peningkatan biaya. F. Perancang menurut pada petunjuk pelaksana. Rancangan yang dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksana yang telah disusun sebagai berikut. 1. Menghasilkan rancangan atau desain yang sejalan dengan sasaran organisasi. 2. Memberikan nilai yang diharapkan konsumen. 3. Menjadikan kesehatan dan keamanan sebagai perhatian utama. 4. Mempertimbangkan potensi kerusakan terhadap lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Isu-isu lain dalam desain produk dan jasa. 1. Siklus hidup produk atau jasa. Siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk, yaitu A. Tahap perkenalan atau introduction, B. Tahap pertumbuhan, C. Tahap kedewasaan atau maturity, D. Tahap kemunduran atau decline. 2. Seberapa banyak standarisasi. Standarisasi adalah usaha bersama membentuk standar. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib atau paling sedikit dalam praktek, memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses atau karakteristik sebuah metode. Keunggulan standarisasi: A. Sedikit dari bagian-bagian yang berhubungan dengan persediaan dan manufaktur. B. Biaya rancangan secara umum lebih murah. C. Mengurangi biaya dan waktu pelatihan. D. Lebih sering melakukan pembelian, penangan barang dan prosedur inspeksi. E. Mutu menjadi lebih konsisten dan yang lainnya. 3. Penyeragaman massal. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyeragaman massal, yaitu
A. Sebuah strategi dari menghasilkan barang dan jasa yang berstandarisasi namun mengkaitkan dengan tingkat keseragaman. B. Penundaan diferensiasi adalah sebuah taktik penundaan. C. Rancangan yang dapat dihubungkan satu sama lain. 4. Kehandalan produk atau jasa. Kehandalan adalah kemampuan dari sebuah produk, bagian, atau sistem untuk melakukan fungsi di bawah kondisi yang ditentukan conditions. 5. Desain yang kokoh. Desain yang kokoh adalah rancangan yang disebabkan oleh produk dan jasa yang dapat berfungsi lebih dari kondisi yang beragam sehingga produknya terus ada. H. Rancangan produk dan jasa, yaitu satu rancangan produk. Rancangan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Beberapa rancangan produk adalah A. Daur hidup produk, B. Rancangan yang kokoh, C. Rancangan dibantu komputer atau computer aided design, D. Rancangan modular. Terus 2. Rancangan jasa. Rancangan jasa adalah rancangan yang bukan sesuatu dapat digenggam dalam satu tangan dan merupakan barang-barang yang tidak tahan lama serta tidak dapat disimpan. 3. Perancangan jasa. Perancangan jasa melibatkan sumber daya fisik, barang-barang yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. I. Perbedaan rancangan produk dan jasa. A. Nyata tidak nyata. B. Jasa dibuat dan diantarkan pada saat yang sama. C. Jasa-jasa tidak bisa disimpan. D. Jasa sangat mudah terlihat oleh konsumen. E. Jasa memiliki batasan yang rendah untuk dimasuki. F. Lokasi sangat penting untuk pelayanan. G. Jangkauan sistem jasa atau layanan sistem. H. Keberagaman permintaan. Sekian dari makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.